Sebagian menganggap hadirnya anak membuat keluarga jadi utuh, tapi berbanding terbalik dengan penganut child free. Gue bukan mau bilang mana yang lebih baik ya, karena semua kembali ke keputusan masing-masing. Mursfam, beberapa pasangan yang memutuskan untuk child free ada alasannya. Biasanya merasa belum mampu untuk menghidupi anak. Beberapa dari mereka juga punya kondisi medis tertentu. Ada juga keinginan lain seperti pengen jadi relawan atau traveling seumur hidup. Ada juga yang takut seperti ayah dan ibunya, menjadi orang tua yang mengecewakan. Dari segi ilmu konstelasi keluarga, menurut Melinda Sutanto di bukunya yang berjudul I Do, disebutkan, sebelum kita jadi orang tua, peran kita sebelumnya adalah sebagai pasangan. Kemungkinan kita jadi orang tua yang lebih baik kalau kita udah punya pondasi yang kuat sebagai pasangan. Memiliki pondasi yang kuat itu berarti kedua pasangan berada di jalan yang sama, termasuk keputusan untuk punya anak atau enggak. Jika iya, maka hal yang disepakati berikutnya adalah mau punya anak berapa. Kalau salah satu ada yang milih gak punya anak, maka akan timbul dinamika yang gak seimbang dari awal. Kondisi itu akan mengancam level kesetaraan, juga kebahagiaan hubungan tersebut. Mursfam, jangan berpikir kalau pasangan kamu akan berubah setelah punya anak. Jangan juga berpikir kalau anak bisa dijadikan alat untuk menyelamatkan pernikahan. Pada akhirnya, yang akan menanggung akibat keegoisan kita itu adalah anak kita. Merekalah yang akan mendengar perkataan buruk kita. Gara-gara kamu ya, ayah kamu kabur. Kalau kamu gak lahir kan mama bisa ini, bisa itu. Child free nyatanya punya dampak yang positif. Menurut konstelasi keluarga, pasangan child free lebih fokus pada kehidupannya. Mereka punya banyak waktu untuk mengejar karir atau mewujudkan aktualisasi diri. Lalu terbebas dengan beban finansial seperti biaya pendidikan anak, biaya membesarkan anak, dan lainnya. Jika hubungan yang dijalani toksik, penganut child free cenderung lebih mudah untuk melepaskan diri dari pernikahan. Karena tidak ada alasan bertahan demi anak. Kemudian penganut child free membebaskan seorang anak dari beban yang banyak dianut dalam keluarga, yakni anak jadi investasi. Tapi child free juga punya dampak negatif, yakni kekosongan dan kesepian. Karena pasangan child free akan selalu berdua sampai akhir nanti. Lalu merasa kurang relate dengan teman sebayanya. Karena sebagian orang di dalam kelompok itu sudah punya dunia barunya sebagai orang tua. Kemudian tidak punya orang yang bisa merawat di masa tua. Meskipun punya anak, bukan jaminan ya bahwa masa tua pasti terawat. Tapi anak cenderung akan berbakti, apalagi kalau orang tuanya konsisten memberikan kasih sayang. Konstelasi keluarga bilang, kelak orang tua menuai kasih sayang dari anak kalau sedari dini mereka memberikan kasih sayang pada anak tercinta mereka. Karena sepakat punya anak, kita secara langsung juga setuju untuk jadi orang tua. Ini sebuah tantangan dan keuntungan. Kita mendorong diri untuk memiliki hidup yang lebih baik dan terencana. Bertanggung jawab karena tahu ada jiwa kecil yang bergantung pada kita. Secara gak langsung, jadi orang tua itu memperbaiki mental. Karena kita jadi lebih giat belajar, menjadi cycle breaker trauma masa kecil kita. Dengan begitu, kita bisa jadi orang tua yang lebih sehat untuk anak-anak. Ketika menghadapi keputusasaan, anak seringkali jadi alasan yang kuat untuk bangkit kembali dan bertahan. Anak juga bisa jadi pewujud mimpi. Memiliki anak adalah pengalaman yang sulit tergantikan. Jadi orang tua juga ada kekurangannya, Mursfam. Waktu dan energi terbatas untuk impian hidup dan self-care. Apalagi kalau kita jadi orang tua bukan keinginan diri sendiri, tapi karena keinginan orang lain.
Di situ kita akan cenderung membenci anak. Jika kita nggak menyelesaikan trauma masa kecil, maka anak cenderung mengulangi pola trauma yang sama. Kita akan mengasuh anak kita yang wataknya sama dengan kita. Atau terbalik, kita akan punya anak yang wataknya mirip orang tua kita. Pada orang tua yang nggak tahu prioritas dalam sebuah hubungan, punya anak justru memberi efek yang lebih buruk. Makanya banyak perselingkuhan yang terjadi setelah punya anak pertama. Dan peran orang tua terhadap anak itu abadi. Biarpun pasangannya bisa gonta-ganti, tapi nggak ada yang namanya mantan anak atau mantan orang tua. Lahirnya anak hanyalah titik awal. Dan memapankan diri menjadi orang tua adalah sebuah perjalanan. Menurut Melinda Sutanto, kita sebaiknya nggak menuntut anak karena gender. Karena hal itu akan berbahaya bagi anak yang lahir dengan gender yang bukan harapan orang tua. Sebab kelak anak akan mengalami kekecewaan. Misalnya anak perempuan yang lahir di keluarga yang memandang perempuan sebelah mata. Maka anak itu cenderung tumbuh jadi pribadi yang tomboy, perfeksionis, ambisius, burnout, dan hyper independent. Hal itu seolah menjadi kompensasi dan pembuktian bahwa dirinya layak dicintai, meskipun dia lahir dengan gender yang mengecewakan orang tuanya. Dampaknya, dia tidak akan merasa layak dicintai oleh pasangannya di masa depan. Jadi sulit menerima bantuan dari orang sekitarnya dan cenderung lebih maskulin dari penampilan dan sifatnya. Sama halnya dengan anak laki-laki yang terlahir di keluarga yang menginginkan anak perempuan. Dia akan mengadopsi semua sifat dan perilaku perempuan untuk memenuhi ekspektasi keluarganya. Dibandingkan harapan-harapan terkait gender, lebih baik kita menginginkan anak yang lahir sehat dan bahagia. Mencapai kebahagiaan itu banyak bentuknya. Dan pilihan untuk child free atau tidak adalah pilihan yang valid. Pandangan orang lain bukan jadi urusan. Karena yang lebih utama adalah pasangan yang merasa damai dengan keputusan yang diambil.